Nama saya Heru Sugiarto, sebagai tim pelaksana uji emisi pada kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan di Kota Tangerang tahun 2022. Di sini saya dari PT NGO Udara Cipta sebagai pelaksana di lapangannya. Nama saya Heru Sugiarto ya. Kemudian terkait dengan uji emisi ini memang ada ambang batas emisi yang harus ditaati atau dipatuhi oleh para pemilik kendaraan bermotor. Jadi berdasarkan Permen LH nomor 5 tahun 2006 untuk kendaraan yang berbahan bakar bensin sebelum tahun 2007, maka ambang batasnya adalah 1.200 untuk HC-nya dan CO-nya tidak boleh lebih dari 4,5%. Ya. Kemudian untuk mobil yang di atas 2007, maksudnya 2007 ke atas, gitu ya, itu ambang batasnya CO-nya 1,5%, kemudian HC-nya 200 ppm. Ya. Sedangkan untuk kendaraan yang solar itu adalah dibatasin usia tahun 2010 ke bawah, maksud saya sebelum 2010 itu ambang batasnya masih 70%. Ini untuk kendaraan yang kategorinya di bawah 3,5 ton beratnya ya, DPW-nya. Kemudian untuk yang di atas 2010 atau mulai 2010 itu harus di bawah 50% ambang batasnya. Kalau yang sebelumnya tadi 70% ya. Oke. Kemudian terkait dengan uji emisi yang dilaksanakan pada hari ini, tentunya di sini adalah untuk membantu masyarakat supaya lebih peduli lagi terhadap perawatan kendaraan bermotor. Artinya kendaraan bermotor selama masih mengikuti perawatan rutin, pemeliharaan rutin, servis rutin, maka emisi gas buang bisa dikatakan bisa memenuhi ambang batas emisi. Namun ketika masyarakat sudah lalai dengan perawatan kendaraannya, tentunya ini akan berakibat pada emisi kendaraan yang berlebihan, bisa melebihi ambang batas, dan ini juga akan berpengaruh kepada kinerja mesin. Pasti kinerja mesinnya juga buruk, dan satu lagi pasti konsumsi bahan bakar lebih boros. Jadi sekali lagi poinnya, ketika emisi gas buang tidak lulus, itu pasti emisi gas buangnya jelek, kemudian kinerja mesinnya buruk, dan bahan bakarnya boros. Nah, untuk itu saran saya kepada masyarakat atau pemilik kendaraan bermotor diharapkan untuk selalu rutin memelihara kendaraannya, servis rutin di bengkel-bengkel yang authorized lah atau yang baik seperti itu ya, sehingga kinerja mesinnya terjaga, emisinya juga memenuhi ambang batas. Kemudian satu lagi, supaya emisinya baik, tentunya ini juga harus disesuaikan dengan penggunaan bahan bakarnya. Untuk kendaraan-kendaraan yang masih sebelum Euro 2 maksud saya, sebelum 2007, ya itu masih pertalite, masih oke lah. Tapi kalau untuk yang bensin ya, untuk yang setelah 2007, mulai 2007, itu kriterianya mesin ini sebenarnya membutuhkan bahan bakar RON 92 atau pertama. Ya, jadi ikutin aja spesifikasi kendaraan seperti itu, artinya ketika bahan bakarnya di 92, RON-nya ya harus diikuti. Kalau enggak nanti akan berpengaruh dengan emisi dan kinerja mesin. Demikian juga untuk yang solar. Untuk yang mobil-mobil tahun sebelum 2010, ya ini masih solar, biosolar, oke lah, Dexlite ya. Tapi kalau untuk yang di atas 2010, memang sebaiknya itu sebagai mana spesifikasi atau kriteria mesinnya, maka membutuhkan bahan bakar dengan cetak number yang lebih tinggi daripada Dexlite ataupun biosolar yang masih di bawah 50. Jadi butuh yang 50 ke atas cetak numbernya, yaitu menggunakan Pertamina Dex. Kira-kira seperti itu. Ya. Mudah-mudahan masyarakat lebih aware terhadap kinerja mesin kendaraannya dan emisi gas buang yang dihasilkan, serta ya ini tentunya ketika itu dipatuhi atau diikutin, maka otomatis pemilik kendaraan ini juga ikut membantu melestarikan lingkungan dengan cara mengendalikan pencemaran udara atau polusi dari kendaraan bermotornya. Kira-kira seperti itu. Betul, kata kuncinya adalah perawatan kendaraan secara rutin dan pemakaian BBM sesuai dengan spesifikasi atau kriteria mesinnya. Ya. Kemudian bagaimana kalau kondisinya kalau sekarang tidak lulus uji emisi nih Pak? Kemudian apa yang harus dilakukan apakah dengan perawatan berkala dan juga mengikuti BBM sama sekali, apakah bisa memulihkan emisi kendaraan tersebut Pak? Siap. Ketika hasil uji misalnya pada hari ini tidak lulus, ya tentunya ada beberapa kemungkinan penyebab. Mungkin karena memang ada komponen yang pada saat ini ternyata rusak, ya itu harus segera diperbaiki ya.
Artinya dengan perawatan rutin pun juga akan terdeteksi nanti ketika ada komponen-komponen yang mau mendekati rusak atau akan mengalami kerusakan. Seperti itu. Jadi kembali lagi poinnya adalah perawatan rutin sehingga bisa dicegah kerusakan-kerusakan komponen lebih awal lagi. Dan tentunya dengan demikian maka emisi pun juga akan terjaga kualitasnya sesuai dengan spesifikasi mesin dan di bawah ambang batas emisi. Berarti masih bisa lebih baik lagi sama ini ya. Bisa, jadi ketika saat ini tidak lulus uji emisi, kita sarankan nanti untuk dilaksanakan segera mungkin servis rutin, mungkin waktunya servis atau diperiksa di bengkel, nantinya mungkin ada komponen yang harus diganti. Misalnya filter udara, filter oli, atau mungkin injektornya perlu dibersihkan, atau karburatornya yang mobil lama mungkin perlu diservis. Kira-kira seperti itu. Motor sama ya Pak? Tadi, Pak. Oke, untuk sepeda motor memang pada kegiatan ini tidak di cover, tidak dalam lingkup untuk sepeda motor. Namun prinsip sama untuk sepeda motor juga perawatan rutin dan penggunaan BBM yang tepat. Kira-kira seperti itu. Iya, saya mau tanya Pak. Oke, terima kasih banyak Mas Didian. Ya. Oke.